Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ketemu lagi pemirsa. Salam sehat dari kami di studio Go Healthy Metro TV Jakarta. Saya Coki Sitohang. Dan saya Messi Hanita kembali hadir ke hadapan Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sudah sehat kamu hari ini? Harus sehat dong. Selalu sehat dia, hebat. Harus Olahraganya sehat. bagus, Iya. Gula darahnya juga terkontrol dengan baik, Iya, berusaha. dietnya jalan terus. Nah itu dia, soalnya kan banyak ceritanya nih, biasanya kayak masih muda katanya udah santai aja deh, tapi ternyata enggak sekarang. Banyak loh orang-orang yang masih muda, diabetesnya kurang bagus atau gula darahnya. Kemudian tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, aku nggak mau. Komplikasi diabetes jangan terulang kembali. Itulah tema kita hari ini. Pemirsa, ngomong-ngomong gimana kondisi diabetes Anda hari ini? Apakah sudah terkontrol dengan baik? Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kadar gula darah yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung. Salah satunya juga sudah dialami oleh Bapak Ahmad Holidi. Beliau ini mengalami penyempitan di 3 pembuluh darah jantungnya, masing-masing sekitar 70%. Sampai harus dipasang ring loh pemirsa. Dan diduga hal ini karena diabetesnya tidak terkontrol. Nah, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh beliau? Bagaimana caranya mengontrol diabetes? Kita mau tanya langsung kepada Pak Ahmad Holidi nanti. Halo Pak Ahmad Holidi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Mas Boy Abidin ada di sini bersama dengan kami. Mas Boy, salam sehat. Alhamdulillah sehat selalu Mas Coki, sehat selalu Mas Mesti. Pak Holidi, kalau misalnya melihat hari ini Pak Holidi dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar begitu ya. Pak Holidi juga sempat punya keluhan yang dirasakan dulu ya untuk kesehatannya Bapak. Sebelum tahun 2013, itu keluhannya adalah nyeri dada. Tetapi waktu itu saya tidak terlalu banyak tahu tentang diabetes saya itu seberapa tinggi. Ternyata setelah nyeri dada itu, kemudian saya periksakan ke dokter jantung. Dia mengatakan bahwa ini adalah akibat dari diabetes yang tidak terkontrol. Sehingga terjadilah penyempitan pembuluh darah. Menurut dokter yang memeriksa saya pada waktu itu, sudah mencapai 70%, Pak. Sehingga mau tidak mau harus dipasang ring jantung. Saya tanya sama dokter yang masang ring itu di ruang dia itu, Pak ini butuh waktu berapa lama untuk pasang ring ini? Dia bilang, Pak paling 45 menit Pak sudah selesai. Oke lah kalau gitu. Ternyata operasinya itu, pasang ringnya itu lama Pak, hampir 2 jam. Nah setelah hampir 2 jam, sudah keluar. Tak tanya, loh katanya 45 menit. Kok ini katanya yang jaga di luar kok 2 jam Pak? Dokternya bilang, lah iya Pak. Karena yang pasangnya tidak 1, pasangnya 2. Minyak ring dipasang, baik. Setelah Bapak mengetahui bahwa Bapak itu punya riwayat diabetes, kemudian Bapak sudah dilakukan operasi pemasangan ring, lalu dalam rangka untuk terus meningkatkan kesehatan Bapak menggunakan teknologi laser. Setelah Bapak menggunakan teknologi laser, bagaimana kondisi Bapak? Pakai laser pertama, gula darah saya, biasanya itu sekitar 170, turun menjadi 75, 80 gitu. Saya sendiri juga, loh, kok bisa turunnya itu kabar baik. Ya? Saya bilang gitu. Iya. Kita tahan dulu ceritanya sebentar, karena saya juga penasaran, mungkin Bapak juga penasaran bagaimana caranya teknologi laser ini bekerja gitu Mas Boy, sampai si Bapak ini merasakan ada perubahan lah dalam kesehatan Bapak. Silakan Mas Boy. Jadi kalau cerita dari atau pengalaman dialami oleh Pak Ahmad Holidi tadi, ini adalah memang komplikasi dari diabetesnya. Jadi penyakit jantungnya adalah sudah komplikasi dari diabetes. Jadi ke jantung maksudnya begitu ya? Jadi ke jantung, jadi bukan utamanya di jantung, yang utamanya adalah di diabetesnya. Ya, jadi orang memang dengan diabetes itu kalau gula darah terkontrol itu masih lebih aman atau kita bisa minimalkan komplikasinya. Tapi kalau dia tidak terkontrol ini bahaya. Ya artinya bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke organ-organ yang lain gitu. Nah untuk Pak Holidi ini memang ya ketahuannya setelah dilakukan kateterisasi ada masalah di pembuluh darah koronernya. Ini utamanya adalah karena jantung. Jadi gejala-gejala yang terjadi itu sebenarnya adalah dampak dari komplikasi karena awalnya dari diabetes. Nah teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas pembuluh darah ya termasuk pembuluh darah di jantung, pembuluh darah koronernya supaya menjadi lebih elastis. Memperbaiki kualitas darahnya, aliran darahnya menjadi lebih baik sehingga tadi kerja jantung akan menjadi lebih optimal.
ya. Jadi itu akan membuat tadi sumbatan jadi gula darah yang turun, kemudian kualitas darah membaik, kualitas pembuluh darah yang membaik, itu akan membuat kerja jantung menjadi lebih optimal lagi. Sebenarnya untuk Pak Holidi belum selesai, artinya dia belum menyatakan sehat 100%, artinya dia masih harus terus memaintain, tapi kita paling tidak bisa mencegah ya, jangan sampai terjadi serangan jantung berikutnya atau hal yang fatal pada jantungnya begitu. Mas Boy yakin bahwa diabetes ini sudah lama dialami Pak Holidi. Tapi Pak Holidi katakanlah baru sadar kira-kira 10 tahun lalu. Waktu akan dilakukan operasi tersebut. Iya, itu pun merasa ada yang kurang enak di dadanya sakit gitu. Coba kalau misalnya enggak, mungkin dia nggak tahu kalau ternyata Nah si itu diabetes biasanya ini kita harus atau kita dapatkan dari medical check up. Nah itu pentingnya medical check up. Itu pentingnya ya berarti ya. Apa yang dialami oleh Pak Holidi mungkin saja terjadi pada Anda saat menyaksikan Go Healthy sekarang. Dengarkan kisahnya lebih lengkap lagi di segmen berikut. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Go Healthy dan narasumber kami tersambung lewat daring. Ada Pak Ahmad Holidi di Pati, Jawa Tengah. Kira-kira 10 tahun yang lalu beliau akhirnya harus dipasangi ring. Tetapi terkejut juga ketika dokter menyatakan bahwa beliau memiliki riwayat diabetes. Beliau teringat kembali bahwa memang dirinya kurang memeriksakan kesehatan secara rutin. Sekarang Pak Holidi harus hidup dengan diabetes. Artinya gula darahnya harus tetap terkendali. Dan tadi Pak Holidi sepertinya ada pertanyaan ya sama Mas Boy. Langsung saja Pak Holidi, silakan langsung kalau mau bertanya. Ya, kaitannya dengan tekanan darah tinggi istri saya, Pak. Tekanan darah tinggi istri saya itu kan 190 per 90 biasanya. Tapi setelah pakai laser itu terjadi penurunan yang sekarang ini sudah 130 per 70-80. Normal. Apa ada kaitannya Pak itu? Tekanan darah tinggi kemudian dengan laser itu sendiri Pak? Teknologi laser ini membantu Pak untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan teknologi laser ini akan membuat tadi aliran darah, kualitas pembuluh darah menjadi lebih baik. Dia akan menghasilkan atau mengoptimalkan nitrik oxide ya, sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Jadi ya tadi pembuluh darah yang kaku ini dengan adanya teknologi laser dia akan menjadi lebih elastis sehingga tekanan darah ini akan menjadi berkurang, menurun. Kemudian juga akan membuat kualitas darahnya menjadi lebih baik ya dengan adanya antifibrinolisis ya, kemudian adanya antiagregasi trombosit sehingga darah yang tadinya lebih kental dia akan menjadi lebih mudah dialirkan dan tekanan darah akan menurun. Jadi ini ada kaitannya. Tapi ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang lain juga. Jadi teknologi laser ini samping untuk menurunkan tekanan darah juga untuk membaiki tadi kualitas gula darah Bapak ya. Jadi orang-orang dengan kadar diabetes yang tinggi ini kan awal dari segala penyakit. Jadi orang dengan diabetes tinggi yang tidak terkontrol dia akan berdampak komplikasinya. Bisa ke jantung seperti yang dialami Pak Holidi ya. Jantung itu kan pembuluh darah koronernya terganggu. Nanti juga akan bisa menyebabkan tekanan darah Bapak naik. Kemudian kalau tekanan darah naik bisa jadi stroke. Kalau stroke bisa terjadi kelumpuhan. Kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik bisa juga terjadi kebutaan. Jadi dampaknya ini kemana-mana. Ya, jadi teknologi laser tentunya harus didampingi juga dengan pola hidup sehat Pak. Ya, jadi pola makannya, pola tidurnya, jaga berat badannya, aktivitasnya, faktor stresnya ini harus dikontrol juga. Medical check up, kemudian ikuti saran-saran dari dokter, ditambah dibantu dengan teknologi laser. Pertanyaan saya kembali ke Pak Holidi. Dulu waktu Bapak belum pakai teknologi laser, tentu saja gula darah Bapak sangat tinggi ya angkanya. Bahkan sampai menyebabkan komplikasi. Sekarang Pak, apakah Bapak ingat berapa angka gula darah Bapak dan kondisi kesehatan secara umum itu kalau ada angka-angkanya Pak? Sejak menggunakan teknologi laser. Sekarang itu tekanan darah menjadi normal. Terus gula itu kisarannya 130. Kemudian kolesterolnya, kalau saya lihat di hasil lab itu Pak, ini angka saya tidak terlalu hafal ya. Kolesterol, kemudian asam urat, kemudian trigliserid, dan apa itu ada 5 atau 6 itu boleh dikatakan hampir normal semua Pak sekarang. Alhamdulillah itu. Syukur. Alhamdulillah. Kan diabetesnya dulu atau gula darahnya tinggi nih sampai terkena komplikasi ke jantung juga. Emang dulu tuh kebiasaan makannya gimana sih Pak? Ya oleh karena saya itu dulu ASN ya Bu. ASN di Humas ya, di hubungan masyarakat. Sehingga sering mengikuti
pejabat itu untuk turun ke kecamatan dalam acara seremonia dan lain sebagainya. Sehingga makan itu boleh dikatakan tidak terkontrol sama sekali lah itu ya. Sudah dan kalau jelas. sekarang ini pola makan sudah diatur dan setiap hari mesti harus olahraga. Bagus sekali Pak, ini kabar baik buat kami semua. Terima kasih Bapak sudah ceritakan apa yang menjadi perkembangan yang Bapak alami. Meskipun kita lagi ngobrol dan optimis dengan kondisi Bapak, perjuangan Bapak belum selesai. Dan mesti info yang kita terima pada saat wawancara dengan Bapak sebelumnya, sebelum kita lakukan rekaman ini, bahwa setelah menggunakan teknologi laser, angka-angka dari tubuh Bapak per 3 Januari, itu gula darahnya adalah 131 pemirsa, kolesterol totalnya 159, LDL-nya 94 dan trigliseridnya 109. Ini kan angka yang bagus ya. Betul ya Pak, itu ya hasilnya Pak ya? Ya hasilnya betul. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kemajuan dari kesehatan Lidi. Ini luar biasa membanggakan sekali. Jadi kita kasih selamat dulu, kita kasih ucapan selamat dan semangat untuk Pak Holidi ya, dan juga untuk para pemirsa lainnya yang punya kasus atau cerita yang kurang lebih sama dengan Pak Holidi, dengan pola hidup tadi yang tidak pola makan, pola olahraga dan segala macam. Kemudian di usia yang 69 sekarang Pak Holidi kemudian sadar dan mulai melakukan pola hidup sehat ya. Jadi memang tidak ada kata terlambat, ini masih bisa terus diupayakan terus ya. Jadi sekali lagi Pak Holidi tetap semangat ya Pak Holidi ya. Jadi di usia Bapak 69 harapan Bapak akan terus sehat ya, dan Bapak terus mempertahankan pola hidup sehatnya dan juga menggunakan teknologi laser. Pemirsa, bagaimana mekanisme atau cara kerja dari teknologi laser sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan seseorang? Ini kita langsung saja simak. Mas Panji dan Jung Coki akan menjelaskannya untuk Anda. Kayak zaman dulu waktu mau terima rapot Mas Panji. Ya. Begitu hasil cek kesehatannya keluar, deg-degan. Aduh semoga saya sehat, semoga saya sehat. Tapi perlu cek kesehatan. Betul, kalau kita bisa melakukan medical check up, terus melihat hasil raport kita, itu sama seperti Pak Holidi yang semuanya nilainya bagus, nggak ada bintangnya, wah tentu saja akan sangat membahagiakan. Satu sisi memotivasi, Ya. yang kedua kalaupun ada rapor merahnya, kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk memperbaikinya. Betul, dan bukan hanya tahu, harus dilakukan sesuatu sesegera mungkin. Kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, dan kemudian kita manfaatkan teknologi, seperti teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi Mas Panji, teknologi laser bisa disebut juga merupakan bagian dari gaya hidup kekinian. Yes, betul sekali, karena kita bisa menggunakannya sambil kita beraktivitas, dan nantinya manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Karena kalau kita menggunakan teknologi low level laser, ini bisa membantu untuk mengurangi kekentalan darah, bisa membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi bagi Anda sekarang untuk bisa menjaga kesehatan dan mengkombinasikan pola hidupnya menjadi lebih sehat, Anda bisa menggunakan dokter laser. Ketika kita menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan akhirnya didistribusikan ke seluruh tubuh kita. 2 kali dalam sehari, 15 menit sampai 60 menit. Yes. Berarti sisanya, sisa waktu yang panjang bisa digunakan keluarga kita yang lain. Nah, itu dia indahnya kalau kita memiliki alat kesehatan yang terdaftar resmi di pemerintah. Kita bisa menggunakannya bukan hanya bagi orang-orang yang sudah sakit, sudah ada keluhan. Tapi kita juga bisa menggunakannya sebagai langkah pencegahan. Karena kesehatan adalah hak semua orang. Benar, indahnya berbagi pemirsa. Kalau memang ini bukan untuk Anda, bisa jadi untuk orang lain. Makanya catat informasi berikut ini. Betul, jadi sekarang coba ambil handphone Anda, langsung saja bisa foto nomor telepon yang ada, ataupun melihat website resmi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, ada orang tua kita, 69 tahun usianya, saat ini sudah menjadi narasumber dan masih ngobrol dengan Pak Holidi di Pati, Jawa Tengah. Kondisinya dia dengan diabetes sekarang ini ya, Mesti. Betul. Tapi terkendali. Gula darahnya terkontrol dengan cukup baik sejak menggunakan teknologi laser dan disiplin melakukan pola hidup sehat. Iya. Tapi masalah keluarganya belum selesai nih. Tadi Pak Holidi sempat cerita kalau ini ibunya maksudku. juga terkena hipertensi, katanya begitu ya. Tapi aku ada pertanyaan sedikit nih sama Mas Boy, mumpung ada di sini. Mas Boy, Oke, Mas. termasuk mungkin ini pertanyaan saya sendiri, karena saya sendiri kan emang darahnya rendah. Mungkin nggak nanti kalau misalnya usia sudah bertambah,
tiba-tiba hipertensi. Soalnya ada teman saya cerita, Ya. mamanya begitu, dari dulu darahnya rendah terus. Makanya nggak pernah cek-cek darah karena ngerasa, dia sih memang selalu darahnya rendah. Tapi ketika usianya sudah Lanjut, tua gitu ya, lebih bertambah, lanjut, tiba-tiba dia didiagnosa hipertensi. Jadi ada disebut dengan hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Ya, kalau sekunder itu artinya dia dimulai atau komplikasi dari penyakit yang Iya. lain. Misalnya diabetes menjadi hipertensi. Nah, ada hipertensi primer itu biasanya karena memang kualitas pembuluh darahnya yang berkurang atau berubah. Menjadi lebih kaku, menjadi lebih rigid. Karena usia. Karena usia. Oke. Ya, jadi itu mau nggak mau kita harus akui bahwa semua wanita, ya untuk wanita khususnya selain usia juga faktor hormonal. Kadar estrogennya sudah mulai menurun, apalagi di Iya, usia iya. menopause. Jadi yang melindungi pembuluh darahnya juga berkurang. Dan ini harus dilakukan monitoring dan pencegahan. Jangan sampai terjadi komplikasi, karena kalau hipertensi yang tidak terkontrol kan bisa stroke, Iya, bisa terjadi betul. kelumpuhan, dan bisa juga terjadi hal yang fatal. Itu yang terjadi juga pada istri dari Pak Holidi. Pak Holidi, tadi Bapak bilang istri Bapak ada kecenderungan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sejak kapan beliau menyadarinya? Di usia berapa itu? Usia 50-an itu tekanan darahnya selalu tinggi. Selalu tinggi, jadi 180, kemudian bawahnya itu 90 sampai 100 lah. Dikasih obat, yang harus minum obat, sampai sekarang masih minum obat terus sehingga terkendali. Kemudian pada saat melihat laser itu di televisi, kemudian sekarang dipakai terus itu setiap malam, 1 hari 2 kali, pagi sama malam hari, dan alhamdulillah sekarang tekanan darahnya itu normal, Pak. 130, 90, 80 gitu. Penggunaan teknologi laser yang memang untuk keluarga, sekarang ini juga kembali dibuktikan oleh keluarga Bapak. Bapak dan istri bersama-sama bergantian dengan 2 masalah berbeda ya Mas Boy. Ya. Satu diabetes, mau mengendalikan gula darah, Ya. ibunya hipertensi. Hipertensi, Dan betul. dua-duanya mereka berupaya untuk mencegah terjadinya komplikasi Ya. kembali. Betul sekali. Apa komentar Anda Mas Boy? Jadi ini memang penting ya, terutama untuk wanita. Ini perlu diperhatikan ya, untuk Anda pemirsa yang wanita, terutama yang masuk usia-usia 50, usia menopause, ini perhatikan kadar estrogen Anda sudah mulai menurun. Kualitas pembuluh darah juga akan menurun, dan penyakit-penyakit usia lanjut itu bisa bermunculan ya, mulai dari gula darahnya, kemudian hipertensinya, kemudian dengan penyakit-penyakit organ yang lainnya juga akan berpengaruh, termasuk kolesterol dan segala macam. Nah, ini teknologi laser ini bisa membantu untuk itu, di samping dengan menerapkan pola hidup sehat. Saya sedikit mau cerita mengenai teknologi laser. Tadi ini ada bicara mengenai hipertensi, kita bicara mengenai pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan nitric oxide. Nitric oxide ini yang ada dalam tubuh kita atau yang memang bisa dioptimalkan dengan teknologi laser, ini akan membuat elastisitas pembuluh darah menjadi lebih baik. Ya, di samping itu nitric oxide yang tadi dioptimalkan oleh teknologi laser ini juga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nitric oxide yang dioptimalkan dengan teknologi laser ini bisa mencegah atau mengusir virus keluar dari sel tubuh lebih cepat, ya. Kemudian melebarkan saluran nafas, ya, menghambat replikasi virus, kemudian menghambat masuknya virus ke dalam tubuh, kemudian menghambat akumulasi protein virus dalam tubuh. Nah, ini kan sekarang banyak nih virus-virus, ya. Artinya virus memang ada di mana-mana. Iya, betul. Kalau tubuh kita punya mekanisme untuk pertahanan lebih baik, maka kita harapnya sehat. Kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari Pak Holidi dan istrinya yang memakai teknologi laser. Nah, ini juga kita punya cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser, kualitas kesehatannya meningkat. Begitu saya kena stroke, mulai pengentalan darah, kemudian tensi saya agak tinggi. Kolesterol saya 244. Setelah itu saya suruh minum obat kolesterol, itu 20 mg. Tensi normal, sekitar 130, kadang 120, kadang 110 gitu. Terus kemudian kolesterol saya yang tadinya 244 menjadi 167. Sehingga oleh dokter dikasih resep yang tadinya 20 mg setiap kali minum, itu hanya tinggal 10 mg. Kemudian pengendalaan darah saya yang tadinya di atas normal, kemudian normal. Kemudian dokternya bilang, Pak Hindro, ini organ tubuhnya Pak Hindro sekarang berproduksi bagus sekali. Saya rasa Anda nggak perlu ragu lagi ya, bahwa hadirnya teknologi di tengah-tengah kita adalah untuk membantu kualitas kehidupan kita. Kita tanya sama Pak Holidi sekarang nih, Pak Holidi, sekarang sudah lebih sehat, begitu ya Pak ya, kegiatan Bapak juga masih banyak. Sebenarnya Bapak punya harapan nggak untuk kedepannya ingin seperti apa Pak? Harapan saya, yang pertama diberikan usia yang panjang. Amin. Usia yang panjang Amin. oleh Tuhan Yang Maha Esa,
bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja Mas, saya kira. Amin. Yang sangat penting Amin. bagi saya. Terima kasih Pak Holidi untuk doa harapannya. Mas Boy, rangkuman episode kali ini Oke, adalah sekali lagi kita harapkan ya untuk Pak Holidi khususnya bahwa komplikasi diabetes jangan sampai terulang ya. Jadi tadi harapan Pak Holidi mudah-mudahan ini bisa terkabul, bisa tercapai, tapi tetap kita harus menerapkan pola hidup sehat. Kita tetap harus tadi mengatur pola makan, pola tidur, olahraga, aktivitas, faktor stres ini dikelola dengan baik, kemudian melakukan medical check up, kontrol ke dokter, kemudian dibantu dengan teknologi laser ya. Harapannya akan selalu sehat karena apa yang kita lakukan sekarang tentunya rasanya atau hasilnya akan kita rasakan di kemudian hari. Baiklah pemirsa, sebelum kita pamit, aku mau kasih tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan teknologi laser ya. Langsung saja kita simak, ini dia Coki dan juga Mas Panji. seperti Pak Holidi, penyakit diabetes sudah banyak menghambat produktivitas orang. betul. Kalau ada teknologi laser, kita bisa bantu mengendalikannya. Ya, betul sekali. Karena menjadi sehat, kemudian bisa tetap produktif, dan tetap bisa bermanfaat bagi halayak ramai, tentu saja menjadi salah satu impian dari semua orang. Benar. Dan oleh karena itulah kita bisa menggunakan teknologi untuk bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kita, bisa membantu menjaga tekanan darah dan juga gula darah kita. Karena salah satu manfaat dari teknologi low level laser ini, yang pertama dia bisa membantu untuk mengurangi kadar gula dan kolesterol yang berlebih dengan mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita supaya tubuh kita bisa lebih banyak lagi mengambil gula dan kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi. Benar. Dan kemudian teknologi laser ini juga bisa membantu merangsang tubuh kita dalam memproduksi nitric oxide yang nantinya akan bermanfaat untuk membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita sehingga aliran darah lebih lancar, tekanan darah jadi lebih terkendali. Tentu saja Anda ingin tenang, ingin damai, dan ingin percaya. Oleh sebab itu, teknologi harus dibungkus oleh alat kesehatan yang terpercaya. Betul sekali. Jadi pastikan nomor 1, alat kesehatan yang Anda pilih ini terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edarnya seperti dokter laser. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda. Pelayanannya bukan hanya di layar kaca saja pemirsa, tapi juga setiap orang yang menerima dokter laser juga akan tetap berada dalam jaringan kami. Ya, karena ketika sudah memiliki dokter laser, tentu saja dilengkapi juga dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Ini paket lengkap pemirsa, sudah jelas dan ambil keputusan sekarang juga. Untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami sekarang juga dan dapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV,